ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan takbir yang bergema dengan lantunan suara yang keras, menghempaskan lubuk hati kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang lebih besar kekuasaannya, tidak ada yang lebih besar kedudukannya, pangkat dan jabatan, bahkan hartanya sekalipun, kecuali adalah Allah yang maha besar. Maka ketika kita diajarkan hari ini untuk banyak bertakbir kepada Allah, adalah hal-hal yang sering kita lakukan ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketika kita menyampaikan takbir Allahu Akbar, maka seyogyanya Allah lah yang paling besar, hanya Dia dan tidak ada yang lain. Maka keluarlah dari hati kita semua kebesaran-kebesaran dunia, keluarlah dalam hati kita kebesaran-kebesaran pangkat dan jabatan. Ketika hari kiamat nanti, ketika semua orang telah mati tiada lagi, maka Allah akan berfirman: wahai seluruh penguasa, wahai seluruh yang punya tahta, mana kalian hari ini yang senantiasa dahulu waktu di dunia mengaku akulah yang paling hebat, akulah yang paling kaya, tetapi pada hari itu tidak ada yang kaya, tidak ada yang besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana setelah 30 hari Ramadan penuh kita menjalankan ibadah atas taufik dan hidayah Allah. Kemudian di hari ini kita bertakbir adalah syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, merayakan kemenangan kita yang telah menahan hawa nafsu dan seluruh yang dapat membatalkan puasa, sehingga hari ini kita kembali kepada fitrah Idul Fitri minal a'idin wal faizin. Kemudian salawat dan salam tetap kita sampaikan, tak lupa kepada ruh junjungan alam, kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah bermandikan darah, bercucurkan anak panah sampai giginya patah untuk menegakkan kalimatul haq di persada muka bumi ini. Maka wajar bahkan pantaslah kita untuk senantiasa berselawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak ada mencintai keluarganya, golongannya, melainkan lebih mencintai umatnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita semua
Marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah, hanya dengan berbekal iman dan takwa yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna harta yang banyak itu, tidak berguna lagi pangkat jabatan yang tinggi itu, bahkan tidak berguna lagi anak-anak yang senantiasa kita banggakan, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Idul Fitri ini, ulama kita menjelaskan bahwasanya setidaknya ada 3 kedamaian yang harus kita ciptakan di dalam diri kita sebagai insan yang bertakwa. Yang pertama adalah perdamaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita senantiasa berbuat pahala dan juga tidak lupa berbuat dosa, tidak luput dari kehidupan kita. Maka seyogianya orang yang bertobat, orang yang berdosa, yaitu at-tawwabun, adalah minta taubat ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membukakan pintu taubatnya sebanyak-banyaknya, bahkan telah Allah hadirkan bulan Ramadan yang tidak pernah dihadirkan kepada umat-umat selain kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika puasa siang harinya menghapuskan dosa, qiyamul lail salat tarawih di malam harinya menghapuskan dosa, siang hari Allah sediakan ampunan yang berlipat ganda di bulan Ramadan tersebut. Kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika berkumpul seluruh umat manusia, datanglah kalian kepadaku, baik dari umat awal pertama sampai umat akhir zaman, kemudian mintalah ampun kepadaku, faghfirud dzunuba jami'a, maka aku akan mengampunkan dosa kalian semua, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa besar banyak dosa kalian itu. Walaupun dosa kalian itu ada di samai wal ardh, dosa kalian itu menggunung menjulang sampai ke langit memenuhi isi bumi, tetapi Allah Maha Pengampun lebih luas, lebih besar dari dosa kalian tersebut. Setelah kita berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari segala kesalahan kita, kealpaan kita, keakuan kita yang mengaku lebih besar, lebih hebat, yang bahkan kadang lupa mengingat Allah yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Maka lanjut kita kepada kedamaian. Damai yang kedua adalah damai kepada diri sendiri. Hari-hari kita tidak silap, kadang silap ataupun lupa bahwasanya kita senantiasa kadang tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kadang kita menzalimi orang lain, kadang kita tidak sengaja mengecilkan orang lain, menzalimi orang lain. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, "Atadri mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflis ya Rasulullah, mala dinar wa malan." Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai dinar dan dirham. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis yaumal qiyamah, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti, atahu bizakah wassalah wassiyam, yang dia datang dengan segala pahalanya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala salatnya, dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hampir dia dimasukkan ke dalam surga. Tiba-tiba datang seseorang ataupun orang-orang yang pernah menzaliminya, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita bisa menzalimi, siapa saja bisa menzalimi siapa saja. Yang besar bisa menzalimi yang kecil, tetapi di hadapan Allah
adalah nanti pengadilan yang seadil-adilnya, tidak ada sogok menyogok, tidak ada intimidasi ataupun nepotisme dan juga memakai orang-orang yang dikenal. Ketika orang-orang yang dizalimi itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dia telah menzalimiku, menyakitiku, maka aku tidak terima ya Allah hari ini di pengadilanmu, aku minta pertanggungjawaban dari orang tersebut." Maka apa yang diberikan Allah? Maka Allah pun menarik seluruh pahala daripada si yang akan masuk surga tadi. Allah tarik semua pahala ibadahnya, diberikan kepada orang yang dizoliminya tersebut. Ketika diberikan pahala, diberikan sampai pahalanya itu habis, dan saking parahnya tidak cukup pahalanya itu untuk menambal kerugian atas perbuatan yang dizoliminya. Lantas orang yang dizoliminya tadi memberikan dosa kepada orang yang menzolimi tadi. Maka pada hari itu bangkrutlah orang tersebut, pahalanya tidak ada, dosanya malah bertambah, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah perdamaian yang kedua, adalah kita jujur kepada diri kita dan juga bertanggung jawab terhadap diri kita untuk tidak menzolimi orang lain yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, perdamaian adalah barulah perdamaian dengan sesama manusia. Setelah kita berdamai kepada Allah dengan memohon ampun, kemudian kita juga berdamai dengan diri kita sendiri untuk jujur tidak menzolimi orang lain. Yang ketiga adalah berdamai dengan sesama manusia, yaitu saling memaafkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah kemaafan, suruhlah orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka perintah memaafkan juga adalah perintah amalan yang sangat tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW dengan para sahabat sedang mengadakan majelis. Tiba-tiba di tengah majelis tersebut Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, nantikanlah sebentar lagi akan lewat calon ahli surga." Kemudian lewatlah pemuda tersebut dan heranlah para sahabat. Kemudian pada kesempatan yang berikutnya Rasulullah juga mengadakan majelis dan mengatakan bahwasanya akan lewat di hadapan kalian calon penghuni ahli surga. Sampai beberapa kali Rasulullah juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya akan lewat penghuni surga di hadapan kalian. Mendengar hal tersebut, heranlah para sahabat, penasaran para sahabat, apa amalan anak muda ini sehingga dia dikatakan ahli surga padahal dia masih tinggal di dunia. Hingga datanglah seorang sahabat ke tempat pemuda tersebut. "Wahai Tuhan, izinkan aku untuk bermalam menginap di rumahmu selama kurang lebih 3 hari karena aku sedang bermasalah dengan keluargaku." Maka pemuda tersebut pun menerima Pak sahabat tadi untuk menginap di rumahnya. Ketika berlangsung hari pertama, para sahabat tersebut memperhatikan apa amalan daripada pemuda ini sehingga dia dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Ketika malam tahajud, dilihatnya pemuda itu hanya bangun sebentar saja kurang lebih. Kemudian di siang harinya dia